baca dulu dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Ya, kita baca bergantian. Saya baca ayat genap, teman-teman sekalian ayat yang ganjil ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka bertanya Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutus sudah hidup. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa berkata kepadamu ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut, asal tidak terima hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu, ada sesuatu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bersama, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Baik teman-teman, satu kali ada seorang anak kecil di daerah timur Indonesia. Ya, kebetulan waktu itu bapak pendetanya adalah orang dari Jawa, melayani di bagian timur Indonesia. Sehingga satu kali dia punya anjing kecil. Anjingnya ini sekarat begitu ya, sekarat, hampir mati dan mungkin sudah nafasnya sudah satu-satu, bahkan bisa dibilang mungkin sudah mati begitu ya. Jadi dengan sangat panik gitu, karena dia anjingnya sudah nafasnya tinggal satu-satu begini, pergi berlari, dia cari Pak Pendetanya karena dia tahu Pak Pendeta ini harus berdoa untuk anjing kecilku ini. Jadi dia pergi gitu, Bapak Pendeta, tolong beta dulu Bapak Pendeta. Dia bicara dengan logatnya kan. Lalu kemudian Bapak Pendetanya kan orang Jawa, dia bilang, kenapa? Bapak Pendeta sudah mau mati, nafas tinggal satu-satu. Nafasnya tinggal satu-satu. Mengerti ya kalau saya dengan logat ini, mengerti? Ya, teman-teman Malaysia mengerti? Oh, mengerti ya. Baik, jadi dia lari begitu, kemudian akhirnya Bapak Pendetanya datang. Ya, karena dia nggak mau kecewakan kan, anak kecil juga jemaat Tuhan ya kan. Jadi dia ikut anak kecilnya, dia lihat anjingnya ini sudah satu-satu. Tapi Bapak Pendetanya ini lihat, Bapak Pendetanya ketika datang melihat anjingnya, dia juga berpikir, jauh-jauh datang gitu kan, cuma doain anjing gitu kan, sehingga akhirnya dia berdoa tapi pakai bahasa Jawa. Dia berdoa pakai bahasa Jawa, dia bilang gini, maaf ya, asu itu kan anjingnya, yen arep mati yo, kalau mau mati matilah, yen arep waraso, kalau mau sembuhlah. Jadi dia berdoa pakai bahasa Jawa. Anak kecil ini kan orang timur, nggak ngerti bahasa Jawa gitu ya. Asu yang arep mati yo, yang arep waraso. Dia bilang begitu kepada anjing ini. Setelah itu Bapak Pendeta bilang, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begitu kan. Bapak Pendeta ini bercanda kayaknya ya. Kemudian dia pulang, dia kembali gitu kan. Dia bilang sama anak kecil ini, kamu harus beriman, kamu harus percaya. Kalau imanmu besar, pasti anjingmu sembuh, tidak jadi mati. Nah, begitu pulang Bapak Pendeta, tidak lama kemudian anjing ini sembuh teman-teman. Yang tadinya nafas satu-satu itu secara dengan ajaib gitu ya, dia bisa pulih lagi gitu. Entah dia mati suri atau apa juga ya. Apakah anjing bisa mati suri atau tidak, saya tidak tahu ya. Dia ini sehat lagi gitu. Anak kecil ini bersuka cita sekali. Nah, lalu satu bulan kemudian dia mendengar, Bapak Pendeta ini sakit gitu ya. Bukan Pak Pendeta Febri ya, lain ya. Bapak Pendetanya sakit. Lalu dia, Bapak Pendeta sakit, saya harus kunjungi. Jadi dia pergi ke rumah Bapak Pendetanya. Dia bilang, Bapak Pendeta sakit. Kalau gitu saya
saya mau berdoa betul buat Bapak Pendeta. Lalu kemudian dia berdoa. Dia ingat doa yang diucapkan Bapak Pendetanya. Dia berdoa, su asu, yen arep mati, matio, yen arep waras, waraso. Kan dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti artinya. Ini doanya dalam bahasa Jawa kan. Nah, dia doakan Bapak Pendetanya seperti itu. Bapak Pendetanya mau protes nggak bisa, ya kan? Makanya kalau disuruh berdoa, berdoalah ya benar, ajarkan ya benar. Anak kecil itu jangan dipikir dia tidak belajar gitu ya, kapok ya kan, syukurin gitu ya, biarin biar tahu rasa itu Bapak Pendeta ya. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang karena doa itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Nah seringkali kita itu jadi sepele ya, kita menyepelekan doa kita. Yang penting sudah berdoa. Contoh doa makan ya. Doa makan itu biasanya adalah doa yang paling seperti rumus ya, seperti rumus dan seperti mantra. Jadi intinya pokoknya sudah berdoa. Jadi Yesus berkati makanan ini, amin. Baru tutup mata 1 detik sudah buka mata ya. Nah, karena sudah sering kan kita makan sehari 3 kali minimal ya, minimal. Atau ada yang 2 kali, sekali intermittent fasting mungkin ya kan. Ya, tapi ada juga yang mungkin bisa 4 kali, 5 kali, apalagi musim dingin seperti saya, kalau tidak mengunyah itu rasanya berbahaya untuk lambung ya. Nah jadi kadang-kala karena terlalu biasa gitu ya teman-teman, sampai akhirnya kita itu merasa ya yang penting berdoa gitu ya. Atau pokoknya ya udah tutup mata gitu. Berdoa tuh saking sudah biasanya pokoknya tutup mata ya sudah gitu ya. Entah apa yang kita doakan itu apa saja, pokoknya sudah kelihatan berdoa ya sudah gitu. Saking sudah biasanya kita berdoa. Nah, padahal kalau kita baca di Yakobus pasal 5 ayat 16 di situ dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya gitu. Ya. Jadi jangan kemudian karena kita udah sering berdoa, kemudian kita menyepelekan doa itu. Karena ketika kita meyakini itu memang benar-benar bisa terjadi. Ya. Doa kita itu sangat manjur. Doa kita itu sangat mujarab, apalagi ketika tadi dikatakan bila dengan didoakan oleh orang yang benar dan diyakini gitu kan, maka kuasanya akan menjadi sangat besar. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita membaca Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26, nah ini juga Yesus itu sedang memberikan sebuah contoh yang ekstrim gitu ya tentang kuasa doa. Nah, kenapa saya katakan ekstrim? Karena sebelum kejadian ini gitu ya, Yesus sempat mengutuk pohon ara kan? Karena waktu itu kalau kita baca di ayat yang ke-12, di situ Yesus merasa lapar gitu kan? Kemudian dari jauh dia lihat pohon ara. Nah, ketika dia mendekati, ternyata pada saat itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya daun-daunnya saja. Nah, sehingga Yesus langsung mengutuk pohon ara itu gitu ya. Nah, bagi saya ini sesuatu yang agak kontradiksi. Ini sesuatu yang agak janggal gitu yang saya pahami tentang Yesus. Yang saya pahami tentang Yesus itu menghidupkan orang mati gitu ya. Yang mati dihidupkan. Kemudian orang yang sakit disembuhkan, kan gitu ya. Selalu positif gitu. Yesus itu adalah pembebas. Tapi dalam bacaan ini Yesus mengutuk gitu ya. Mengutuk ini sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Yesus gitu kan. Kalau Yesus menyembuhkan, Yesus membebaskan, itulah Yesus gitu. Tapi kalau mengutuk, apakah karena ini pohon ya? Apakah karena bukan manusia ya? Sehingga kadang-kadang kita jadi bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ini kok agak lain gitu? Kenapa yang dalam cerita ini kok bisa seperti itu? Kenapa Yesus melakukan itu? Nah, ini bagi saya sebuah pertanyaan yang besar. Sehingga ketika mungkin kalau hanya membaca dari Injil Matius ya, karena ini kan juga ada di dalam Injil Matius, mungkin kita agak bingung di situ. Apa kaitannya gitu ya? Yesus mengutuk pohon ara dengan hal berdoa ini.
Nah, tetapi ketika kita membaca Injil Markus, ini baru bisa lebih jelas gitu ya. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus mau mengajarkan kepada kita, jangan pernah bermain-main dengan doamu. Ya. Doa itu punya kuasa. Saya punya contoh satu kali di Surabaya, ini kisah nyata. Waktu saya masih belajar, jadi mahasiswa teologi di undergraduate ya, masih S1, masih sarjana. Waktu itu saya masih belajar. Satu kali saya diminta ketika praktek, ada jemaat yang sudah lama sakit. Ya, kemudian sudah ditinggalkan juga oleh keluarganya karena sudah menghabiskan banyak biaya, sehingga akhirnya tidak dirawat lagi gitu. Jadi dilimpahkan kepada gereja. Nah, untungnya gereja ini punya uang gitu ya. Kalau gerejanya nggak punya uang, gimana nasib orang tua ini? Jadi selama ini pengobatannya itu dibiayai oleh gereja dengan kamar yang sangat pas-pasan dan seadanya, tentu saja bukan kamar VIP ya. Nah, sehingga seringkali opa ini keluar masuk ICU juga karena sakitnya yang tidak kunjung selesai dan malah menjadi sangat parah begitu. Lalu kemudian pada saat saya pelayanan di sana, kemudian mereka mengajak, yuk Kak Tirsa kita kunjungan jemaat, yuk kita kunjungi ada opa yang sudah lama sakit. Nah, ketika saya melihat kondisi opa itu, dan saya mendengar, terus terang ya, saya mendengar cerita bagaimana dia ditinggalkan keluarganya, bagaimana gereja juga ya berusaha mencari dana ya untuk pengobatan opa ini gitu kan. Dan melihat bagaimana opa ini sudah kesakitan dan sebenarnya dia itu sudah rasanya pingin aja, sudah tinggalkan aja dunia ini karena sudah gak tahan dengan sakitnya. Kemudian waktu itu saya diminta untuk berdoa, saya memutuskan tidak lagi berdoa untuk kesembuhan. Saya tidak berdoa untuk kesembuhan, terus terang. Karena dia juga sudah menderita, kemudian keluarganya sudah tidak care dengan dia, lalu gereja juga sudah kesusahan mencari dana untuk kesembuhannya. Jadi saya pikir saya berdoa penyerahan. Jadi saya serahkan opa ini kepada Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh waktu itu, dan ternyata 3 hari kemudian setelah kami pulang dari rumah sakit, opa ini benar-benar dipanggil Tuhan. Saya antara senang karena dia sudah keluar dari penderitaannya, termasuk juga apakah saya punya bakat untuk mendoakan orang cepat mati ya? Saya jadi bertanya-tanya gitu kan. Nah, jadi ketika kita berdoa dengan tulus teman-teman, ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, ketika kita berdoa dengan apa adanya yang kita miliki, dan Tuhan mendengar itu, sangat mungkin gitu ya. Sehingga waktu itu majelis juga terheran-heran gitu. Dari sekian banyaknya pendeta yang mendoakan, setelah Kak Tirsa berdoa baru 3 hari kemudian dia dipanggil Tuhan gitu ya. Jangan-jangan doanya Kak Tirsa manjur. Saya bilang bukan bahwa saya yang manjur gitu kan. Tapi memang pada saat itu kita semua dalam kesedihan yang mendalam melihat kondisi opa ini karena keluar masuk terus di ICU, dan kemudian dia juga sudah kelelahan setengah mati gitu ya. Sehingga kemudian kita semua dalam suasana doa yang kusuk dan tulus mendoakan yang terbaik, menyerahkan kepada Tuhan. Nah, doa itu berkuasa, dan ketika itu dilakukan dengan benar, maka dia sungguh memiliki kuasa. Dan untuk supaya doa kita bisa punya kuasa, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam cerita ini. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-22, saya belum sampai ke pohon ara nanti ya, pohon aranya masih di pending dulu. Di ayat yang ke-22, di situ dikatakan, Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Jadi kalau mau doa Anda itu penuh kuasa, yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah teman-teman, satu kali ada seorang ayah, ya waktu itu dia ada anak-anaknya ini kan baru belajar menulis, jadi dia senang sekali menulis gitu ya. Lalu dia bilang begini, Papa, boleh nggak Papa belikan aku pulpen, ya, pena? Aku sudah bisa, tulisanku sudah bagus. Terus kemudian dia bilang gini, tapi aku mau pena yang spesial. Dia minta kepada papanya pena yang spesial. Terus kemudian papanya bilang begini, oke, Papa akan belikan kamu pena yang bisa dihapus. Anak ini bilang, loh Papa, tapi kan yang bisa dihapus tuh pensil, mana ada pena yang bisa dihapus? Oh ada, Papa punya.
Dia bilang gitu. Kamu percaya nggak sama Papa? Ya oke lah, karena aku minta yang terbaik, ya sudah, aku menurut saja apa yang diberikan kepada Papa, kepadaku. Kemudian tak lama papanya datang bawa, memang betul ya, ada pena yang bisa dihapus, ada. Saya pernah punya. Jadi dia punya penghapusnya itu ada di atas biasanya, dan itu seperti cairan putih begitu aja nanti, tapi hanya dengan tinta itu aja. Kalau pakai tinta lain, pena lain nggak bisa gitu ya. Jadi hanya di dalam satu paket itu gitu ya. Nah, lalu anak ini tuh pertama dia ketika bapaknya mau berikan, kamu percaya nggak ini bisa dihapus? Anaknya bilang, ya sudahlah, saya percayalah. Kenapa kamu percaya? Ya kan Papa yang kasih. Nggak mungkin Papa itu bohongin aku. Dia begitu. Akhirnya dia terima pena ini, dia tulis, terus ketika salah dia coba. Dan memang benar, bisa hilang. Teman-teman yang terkasih, cerita ini menegaskan kepada kita. Berdoa itu sebenarnya bukan tentang apa yang kita minta. Bukan. Tetapi tentang kepada siapa kita meminta. Ya, berdoa itu sebenarnya bukan tentang apa yang diberikan kepada kita, tetapi tentang siapa yang memberikan hal itu kepada kita. Nah, seringkali kita itu terdistraksi, kita terkecoh gitu ya. Kita hanya fokus dengan apa yang kita doakan. Orang Kristen kan selalu bilang, aku kalau berdoa pasti, pasti kan mulutnya pasti dapat. Gitu. Nggak ada salahnya juga berdoa seperti itu. Tapi awas, fokusnya jangan diubah. Kenapa pasti dapat? Karena yang memberikan siapa? Bapa yang di surga. Ya. Tetapi kadangkala kita itu berdoanya itu pastinya itu karena apa? Karena aku yang berdoa. Bukan karena siapa yang memberi. Nah, berdoa itu ketika dikatakan Yesus katakan percayalah kepada Allah, itu sebenarnya adalah tentang bagaimana kita tahu siapa yang memberi. Kenapa ini bisa dikabulkan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang memberi itu adalah Allah, gitu ya. Jadi doa, yang kita percaya itu seringkali adalah doa kita, bukan Tuhan yang memberi. Nah ini salah. Gitu. Percayalah kepada Tuhan, maka apa yang kamu doakan akan diberikan. Jangan sampai dibalik. Bukan siapa yang berdoa, bukan seperti apa yang kita doakan. Jadi kadang ada orang yang bilang, biar dia aja yang berdoa, doanya bagus. Doa saya cuma seperti doa anak kecil, nggak bagus, belepotan. Kalau saya doa nggak runtut, kadang-kadang kita malu ya, kita nggak percaya diri dengan doa kita. Padahal sekali lagi, anak kecil itu ya kalau mau berdoa makan, kadang-kadang dia berdoa bahasanya seperti tidur. Dia mau makan, tapi dia bilang, Tuhan sebentar lagi kami mau tidur. Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan mengerti nggak? Mengerti. Karena bukan tentang doanya. Bukan tentang indahnya doanya. Bukan tentang seberapa mujarab doanya. Tetapi tentang siapa, kepada siapa kita berdoa. Dan oleh sebab itu harus ada iman di sana. Kalau tidak ada iman, kalau Anda tidak percaya, ya, kalau Anda tidak beriman, kalau Anda tidak percaya, Anda sulit memahami cara Tuhan bekerja. Anda tidak akan menerima apa-apa di dalam doa Anda. Nah, jadi sesungguhnya sekali lagi, doa kita benar dikatakan. Itu apabila kita tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita percaya, maka dikatakan itu benar. Ukurannya sekali lagi bukan seberapa indah doanya, panjang pendek doanya gitu ya. Anda mau berdoa singkat pun tak masalah. Asal dengan sepenuh hati, jangan seperti doa makan yang kadang-kala tadi ya sudah seperti rumus sehari-hari gitu ya. Tapi memang benar-benar sepenuh hati dengan rasa syukur karena pada hari ini saya bisa makan. Mungkin saja di luar sana ada banyak teman yang tidak bisa makan. Karena hari ini saya masih bisa bekerja. Mungkin saja di luar sana ada banyak teman yang tidak bisa bekerja karena mungkin dia sakit, karena mungkin dia kehilangan, karena mungkin dia ada sesuatu yang menimpanya. Gitu. Jadi jangan hanya sambil lalu. Oleh sebab itu di ayat yang ke-22 Yesus katakan percayalah dulu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melampaui apa yang bisa kita doakan.
Tuhanku tak akan memberi ular beracun kepada yang minta roti. Ya kan? Tuhan tahu gitu. Dia bekerja bahkan melampaui apa yang kita doakan. Karena doa yang benar dan sempurna sekalipun tidak akan berarti tanpa Allah. Ya. Dan sehingga bagi orang percaya, doa yang dijawab tetapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang didoakan, bagi orang percaya itu juga jawaban doa dari Allah. Karena Allahnya dulu, Tuhan dulu gitu. Jadi sekalipun tidak seperti yang kita doakan, tapi kalau kita memang percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doa kita, tidak sama persis pun dengan yang kita minta, kita tahu, oh itu jawaban Tuhan atas doa kita. Saya baru saja tadi cerita sama teman-teman ketika mereka jemput saya ya, ganti Pak Febri. Di terminal tadi, saya sempat berbincang dengan beberapa teman yang menjemput, saya cerita. Sebenarnya kan saya planning teman-teman untuk pulang di bulan Maret tahun depan. Karena masa studi kan memang hanya 3 tahun ya. Programnya 3 tahun, dan saya sebenarnya sudah mempersiapkan semua, kalau bisa pokoknya ujian bulan Desember ini gitu. Saya sudah kerjakan bagian saya sudah selesaikan sampai bab 6. Tapi ketika bimbingan terakhir, kemudian dalam perbincangan dengan dosen saya, demi kualitas tulisan yang lebih baik, akhirnya kami berdua memutuskan untuk tidak memperpanjang. Untuk menunda, jadi tidak memperpanjang, untuk menunda gitu ya. Jadi saya nggak jadi pulang bulan Maret, saya mundur pulang bulan September gitu ya teman-teman. Nah, padahal yang saya doakan beda. Yang saya doakan setiap saat adalah Tuhan, saya ingin pulang di bulan Maret. Saya menangis 2 hari. Oh, itu tidak bisa dipungkiri. Saya sudah punya planning. Saya orangnya itu sangat terencana teman-teman. Saya tuh dalam 1 hari itu ya, kadang-kadang saya punya to-do list, saya mau ngerjain apa, udah kerja centang. Saya bukan orang yang tipe mengalir gitu ya, easy going, slow living gitu. Nggak kayak gitu saya. Saya tuh ada target di dalam hidup, selalu bikin target. Karena kalau saya nggak bikin target, pasti banyak malasnya. Makanya karena saya tahu di situ, saya bikin target. Dan selama saya studi, saya selalu capai target saya. Tapi baru ini untuk pertama kalinya saya lewat dari target saya. Sesuatu yang mungkin buat orang lain biasa. Biasalah, toh juga masih dibiayai sama pemerintah Indonesia, nggak ada masalah. Tapi bagi seorang perfeksionis seperti saya itu sangat menyakitkan. Dan kadang saya bertanya waktu itu kepada Tuhan, kenapa? Saya sudah kerjakan bagian saya Tuhan. Saya sudah semaksimal mungkin. Ternyata ada kondisi dari luar yang membuat semua itu jadi tidak bisa jadi kenyataan. Tetapi karena saya percaya kepada siapa saya berdoa, gitu ya, sehingga saya kemudian bisa mengambil makna. Mungkin Tuhan punya rencana yang saya tidak tahu. Dan kalau saya paksakan untuk pulang, sebenarnya kemarin profesor saya juga sudah bilang, sebenarnya bisa sih, kamu kalau ujian pun pasti lulus juga gitu. Ini nggak jelek gitu, bisa juga gitu. Tapi tidak maksimal dia katakan. Dan masih banyak yang bisa dieksplor. Sehingga kemudian kami berdua memutuskan untuk menunda. Dan saya berpikir menunda bukan berarti gagal gitu kan. Jadi dengan sedikit berat hati juga saya memutuskan untuk menunda kepulangan gitu ya teman-teman. Nah, saya percaya gitu. Saya percaya kalau memang saya sudah berusaha semampu saya, semaksimal saya, dan Tuhan masih izinkan saya ternyata tetap harus berada di Korea sampai detik ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ya, kadangkala gunung itu yang dipindahkan, ya itu gunungnya itu bukan berarti hal eksternal, tapi kadang-kadang hati kita ini, kekerasan hati kita ini bisa jadi gunung yang memang harus dipindahkan. Kadang-kadang hati kita ini lebih keras gitu ya, kemauan kita ini lebih keras daripada maunya Tuhan, sehingga seringkali kita menentang terus. Kita tuh jadi sombong, tidak rendah hati gitu. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu ketika ada sesuatu terjadi di luar dirinya dan Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Amin.
Jadi jika saat ini Anda masih bergumul dengan permasalahan yang sama, jatuh cinta pada orang yang sama tetapi tidak bisa mendapatkannya sampai detik ini, ya, Tuhan katanya bisa memindahkan gunung, gitu kan? Kenapa hati dia tidak berpaling padaku? Dari dulu sudah aku kejar-kejar, sampai sekarang tidak dapat. Jangan-jangan gunungnya itu di hati Anda. Jangan-jangan Tuhan itu sudah jawab, tapi Anda yang tidak peka. Karena apa? Karena kemauan Anda lebih keras daripada maunya Tuhan. Hati-hati. Ya, ketika Anda mungkin, oh Tuhan, aku nih mau cari kerja. Ya, Tuhan sudah kasih nih pilihan ini A, B, C, D, E. Gak ada yang mau semua gitu ya. Ada aja lah yang terlalu inilah, yang terlalu itulah gitu kan. Wah Tuhan, kasihlah dulu. Kenapa sih Tuhan, kok sulit kali kerjaanku ini? Gitu kan? Nah, jangan-jangan gunungnya bukan di luar, tapi di dalam hati kita. Makanya saya katakan, kepada siapa Anda berdoa, itu lebih penting daripada doa Anda. Maunya dia seperti apa itu lebih penting daripada maunya kita. Sehingga sekalipun Anda nggak dapatkan apa yang Anda mau, Anda tahu jawaban yang dari Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Amin. Kok lemes? Amin. Gak gampang teman-teman. Memang gak gampang. Saya tuh nangis 2 hari sambil merenung gitu ya. Tidak mendapatkan apa yang kita mau gitu. Itu sangat sulit. Dan bahkan ketika hari ini saya memilih khotbah ini, mengkhotbahkan ini sangat sulit bagi saya. Sesungguhnya gitu. Karena masih ada juga rasa-rasa gemes gitu ya. Tapi sekali lagi, hidup ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan gitu. Jadi mengalir aja bersama Tuhan ya, mengalirnya ya. Jangan bersama kemauan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kemudian dibahaslah di ayat ke-25 di situ tentang pengampunan. Ternyata pengampunan ini juga jadi syarat supaya doa kita ini penuh kuasa. Nah, disinilah cerita pohon ara ini dibutuhkan. Ini di sini kaitannya, poinnya. Pohon aranya itu di sini. Jadi ayat ini menjelaskan atau menjadi alasan mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara itu. Karena ketika kita tidak mengampuni, akan mudah bagi kita untuk mendoakan orang yang kita benci supaya mereka mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya Yesus itu mengutuk pohon ara. Waktu itu kan ceritanya dia kelaparan. Yesusnya lapar kan? Lihat pohon ara tidak berbuah, hanya daun-daunnya saja. Lalu kemudian dalam amarahnya gitu kan, marah, lapar, kelaparan, ngambek juga karena nggak ada makanan, kemudian dikutuk pohon aranya kan, mati. Itu contoh sebenarnya. Yesus mau mengajarkan kepada kita. Yesus mau memberi contoh melalui pohon ara untuk menyampaikan ya, sehingga doa yang harus kita bawa kepada Tuhan itu adalah doa yang penuh ketulusan, bukan didasarkan pada amarah gitu. Karena sekali lagi orang yang percaya itu punya kuasa di dalam doanya. Dan ketika Anda dengan amarah kemudian mendoakan orang lain, apalagi yang buruk-buruk, ya bagaimana juga Tuhan mau dengar doa kita ya kan? Meskipun sekali lagi bisa saja itu terjadi. Saya punya contoh, ada seorang pendeta. Dia orang yang sangat cukup ya, dia punya karunia berdoa. Memang punya karunia berdoa. Jadi dia tuh tidak pernah sembarangan berdoa. Tapi satu kali dia tidak bersalah, kemudian difitnah teman-teman. Dia berdoa di mimbar, bayangkan. Jadi gereja kosong nih ya, ulang. Karena dia saking sakit hatinya, dia berdoa di mimbar 3 jam. Tidak lama kemudian, selesai dia berdoa, besoknya orang yang memfitnah dia hilang nyawanya. Entahlah secara ya mungkin saya percaya itu semua dalam kuasa Tuhan ya, bukan sekali lagi bukan karena doa pendeta ini gitu ya. Tetapi bisa saja Tuhan mendengar gitu. Dia meminta keadilan kepada Tuhan, bisa saja. Dan keadilan Tuhan itu terjadi seperti apa kita kan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kita. Orang yang tulus kemudian disakiti gitu kan, lalu kemudian dia berdoa. Dan ketika dia meminta keadilan kepada Tuhan, bisa saja itu terjadi gitu. Nah makanya jangan sekali lagi berdoa
dasarnya karena amarah. Harus berdoa dasarnya karena pengampunan. Karena bisa saja Tuhan mendengar doa kita di dalam amarah kita. Bisa saja. Apalagi ketika kita tulus gitu ya. Kita sungguh-sungguh, kita tulus, kita tidak bersalah dan kemudian kita meminta keadilan Tuhan. Bisa saja itu juga diizinkan Tuhan terjadi untuk menunjukkan, sekali lagi ya, bukan karena doa Pak Pendeta ini, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Bisa saja dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi jangan kemudian kita gunakan doa itu sebagai senjata untuk kemudian menghancurkan, mengutuk, apalagi untuk menjatuhkan orang lain. Jangan juga seperti itu. Makanya Yesus tekankan di sini, mulailah dengan pengampunan. Ini sangat penting. Karena apa? Pada dasarnya setiap orang itu juga punya kesalahan. Supaya kita bisa mengingat juga kepada diri kita, kita pun tidak sempurna. Makanya Tuhan itu ketika kita dengan pengampunan, Tuhan melihat ada pengorbanan di dalam diri kita, ada ketulusan di dalam diri kita, bukan amarah. Sehingga orang yang mengampuni pada umumnya tanpa dia meminta keadilan gitu ya, Tuhan bisa saja memberikan itu. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu khawatir. Yang penting Anda mengampuni dulu gitu. Jangan dengan amarah dulu gitu. Ya karena Yesus itu adalah Tuhan ya, begitu dia lapar, dia lihat pohon ara nggak berbuah, dia kutuk, ya itu kehendak dia gitu ya. Tetapi itu tidak disarankan untuk kita yang adalah anak-anak Tuhan. Jangan kutukin orang. Ampuni orangnya, bawa dengan ketulusan, jangan dengan marahnya, jangan dengan amarahnya. Nah seringkali ketika kita berhadapan atau bermasalah dengan orang, kutukan kita terus yang keluar ya, bukan pengampunan kita yang keluar. Tetapi ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan untuk supaya kita diampuni? Kamu aja nggak bisa ngampunin orang lain, kok kamu minta pengampunan, kok enak? Anda mau diampuni, tapi Anda nggak mau mengampuni, kok enak? Nggak bisa begitu, harus fair dong. Gitu ya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, maka tanpa kita minta keadilannya pun, saya percaya Tuhan akan tegakkan keadilan. Dan itu lebih Kristiani sebenarnya. Dan itu sangat lebih mencerminkan kasih Kristus. Gitu. Tapi Yesus hanya mau memberi contoh melalui pohon ara. Doa itu besar kuasanya. Jadi jangan sekali lagi bermain-main dengan doamu. Jangan sembarangan berdoa. Jangan sembarangan melemparkan kutuk untuk orang lain. Karena kalau kita juga seperti itu kan, untuk mungkin saya nggak tahu ada yang mungkin punya anak gitu ya, karena anaknya terlalu nakal gitu ya. Kemudian bodoh kamu, besok bodoh dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa anak saya bodoh? Ya kamu kutukin terus dia bodoh, ya bodoh beneran dia kan. Kadang-kadang kan kita lupa ya kan, bahwa kita sendiri yang sebenarnya sedang mengutuki gitu. Padahal kita sendiri yang dari mulut kita sendiri. Nakal kamu itu, nakal beneran. Terus bertanya, Tuhan kenapa Tuhan kasih saya anak yang nakal? Ya kamu yang bilang anakmu nakal. Kamu yang minta anakmu nakal. Dia mendengar setiap hari mamanya, papanya bilang dia nakal. Makanya yang positif, yang baik ya, gitu dong. Kalau doanya seperti itu, afirmasinya selalu positif, pasti positif anaknya. Tapi kalau afirmasinya selalu negatif, ya negatif juga anaknya. Makanya dia bilang ucapan adalah doa, ya kan? Nah makanya jangan hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan doamu. Ya makanya kalau punya pacar juga gitu, meskipun nggak cantik-cantik banget, nggak ganteng-ganteng banget, kamu ganteng, kamu lama-lama lihat tuh, pasti cantik, pasti ganteng. Percaya nggak? Percayalah, harus percayalah. Anda pengen punya pacar yang ganteng, ini sekarang kurang ganteng, lebih ganteng lagi, baru kamu ganteng, kan lama-lama dia ganteng juga. Kamu cantik, lama-lama dia cantik juga. Ingat, gunung yang di luar nggak bisa dipindah, gunung di dalam hati bisa jadi yang dipindah. Mungkin perspektif kita melihat pasangan kita bisa berbeda. Oh, bisa terjadi itu. Semua itu sudah dirancang oleh Tuhan.
Makanya saya katakan sekali lagi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati-hati dengan doamu, ya, harus didasarkan pada pengampunan, dengan ketulusan, bukan dengan amarah ya, sampai mengutuki seperti itu, bukan, gitu ya. Tuhan itu pasti akan menetapkan keadilan di dalam kehendaknya, bukan di dalam kehendak kita. Kebetulan waktu itu doa Bapak Pendeta itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi itu juga ujian bagi Bapak Pendeta itu untuk melihat bahwa ya itu kehendak Tuhan. Orang itu meninggal bukan karena doa dia, gitu. Jangan juga kita jadi salah paham, gitu. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dengan doa. Ya, doamu harus didasarkan kepada iman kepada Allah. Jangan didasarkan atas amarah ataupun mungkin hanya kata-kata manis ataupun hanya dengan kemauan kita saja. Amin.